Sudah ku bilang jangan main terbuka lawan abang Jepang. Oi, sekarang kita merasakan akibatnya. Biawak awak kali ya kan. Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sikit lah tentang hasil pertandingan antara timnas Indonesia versus timnas Jepang. Aduh kacau. Gak mau denger taktikku sih kok Sinteyong. Elah. Ya udahlah kita bacotin aja lah matchnya ya kan. Pertandingan ini merupakan lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di match day kelima ini timnas Indonesia harus menghadapi pemuncak klasemen grup C yaitu timnas Jepang. Sebelumnya di pertandingan lain dari grup C ini, timnas Australia ditahan imbang 0-0 sama Arab Saudi. Sedangkan Cina lagi-lagi bisa menang secara mengejutkan lawan timnas Bahrain. Dan yang mengejutkan yang bikin gol buat Cina di match ini si Nunes KW lagi. Aneh kali ya kan? Nampak lebih guna Nunes KW ini daripada Nunes yang ori kurasa. Di pertandingan ini, Coach Sinteyong masih pakai formasi 3-4-3 andalannya. Di posisi kiper seperti biasa, Martin Paes diandalkan sama Coach Sinteyong. Kemudian di depannya ada trio bek Bang Jait Jess, Rizky Ridho, dan Justin Hapner. Pemain baru kita, Kevin Dis, langsung dipercaya sama Coach Sinteyong buat jadi starter di wingback kanan. Wingback kirinya masih diisi sama Calvin Verdong. Untuk lini tengah, Prof Tom Haya dan Nathan Choaun masih jadi andalannya Coach Sinteyong. Dan trio lini depan diisi sama Wahji Ratnar, Yaakob Sayuri, dan Rafael Strijk. Sebetulnya udah macam yang aku prediksi kemarin lah. Tapi macam yang aku khawatirkan, lagi-lagi Eliano Renders nggak dibawa sama Coach Sinteyong di match ini. Sebetulnya kurang tahu juga aku apa sebab si Eliano ini nggak dibawa. Coach, kenapa nggak dibawa Eliano Renders ini, Coach? Bahkan di cadangan pun nggak mau kau masukkan. Kenapa? Nah, itu dia, Nol. Salah pesan aku, Nol. Awak requestnya Renders yang di AC Milan, Nol. Cuma salahnya penjualnya malah ngirim Renders tipe yang lain. Tapi kasihan kali lu si Eliano Renders ini. Udah capek ngurus naturalisasi, jauh-jauh ke Indonesia tapi malah nggak dibawa pas pertandingannya. Apalagi belum banyak kesempatan yang dikasih Coach Sinteyong buat dia. Cuma main bentar pas lawan Bahrain aja deh soalnya. Habis itu disuruh jaga koper pas lawan Cina. Dan sekarang malah disuruh jaga parkir di depan GBK. Sementara itu timnas Jepang juga main pakai formasi 3-4-3. Hajime Moriyasu bakal ngandalin pemain bintangnya macam si Endo, Mitoma, Minamino, dan Daichi Kamada. Tapi kenapa nggak kau mainin si Kubo, Coach? Apa karena takut dia kena cedera pas lawan kami? Bukan gitu, Nol. Aku nggak mainin si Kubo bukan karena takut dia cedera. Lebih takut nggak bisa pulang aku nanti kalau bantai kalian banyak-banyak soalnya. Sebelum match ini dimulai, nampak stadion GBK masih diguyur hujan deras. Apalagi nih rumput lapangan yang rusak. Udah rusak duluan moodku sebelum nengok timnas kita di bantai Jepang. Padahal kemarin pas di review Coach Justin, Bang Valen sama Pak Erick Thohir nampak bagus rumput stadion GBK ini. Kok bisa sebelum dipakai main malah hancur duluan lapangannya? Sebetulnya kemarin itu yang bagus bukan rumputnya, Nol. Terus apanya biawak? Ya udah jelas lah kameramen sama editornya. Tapi pas di review sendiri sama Minamino, ketahuan lah kualitas rumput GBK yang sebenarnya ya kan. Kalau tadi Coach Justin sama Bang Valen disuruh nge-review pas Jepang lagi tes lapangan, mungkin video mereka ini nggak pernah tayang. Kalau agak bijak sedikit, harusnya yang mengelola rumput GBK pas Minamino ngomong begitu, langsung datangnya aja si Minamino ini terus bilang, "Woi biawak, kau ganti rugi lah ini." Ganti rugi apa pula? Kemarin sebelum kau pakai, kau tengok kan masih bagus lapangan ini? Iya. Ah yaudah, sekarang gara-gara kalian pijak-pijak jadi rusak rumputnya. Ya kan kami lagi tes lapangan, apanya kau? Gak mau tahu aku, pokoknya udah kau rusak ya kau ganti. Jangan tahu merusak aja kalian gak mau bertanggung jawab. Harus kita keluarkan juga lah budaya kita. Budaya mereka kan jujur, kalau budaya kita yang bertanggung jawab. Tapi sebagai standar yang paling gampang, udahlah rumput kita lawan Argentina itu aja kalian bikin. Mau siapapun vendornya atau pengelolanya, udah minimal rumput GBK itu harusnya kayak rumput pas lawan Argentina. Kalian tengoklah mau dari lapangan atau dari TV, bagus kali nampaknya. Asnawi, tackle Garnacho pun masih tetap bagus rumputnya ya kan. Rumputnya ini keras tapi lembut. Diterpa angin badai dan kerasnya permainan bola tetap gak goyah rumputnya. Kayak rumputnya ini habis dipakein GSB Saset yang kuning itu ya kan. Ya udah lo kok jadi ngomongin rumput terus kita. Masuklah kita ke bacot pertandingannya. Di babak pertama, kedua tim sama-sama langsung tampil terbuka. Tapi kondisi lapangan yang basah bikin kedua tim lebih sering main direct di awal babak pertama. Timnas Jepang yang biasanya main passing-passing pendek pun nampak agak kesusahan buat ngimbangi permainannya. Ya jelas susah lah, Nol. Di Liga Inggris kami pakai lapangan mewah. Tiba ke Indonesia malah pakai lapangan sawah. Menit ke-8 timnas kita hampir aja bisa bikin gol duluan. Melalui counter attack, lombol dari Prof Tom Haya bisa dimanfaatkan sama Wahji Ratnar buat melewati bek Jepang. Tapi pas tinggal one on one sama si Suzuki, malah kena tipis pula syutingannya. Aduh, sayang kali ya. Peluang emas sekali lo ini. Padahal biasanya Wahji kalau dapat peluang macam ini udah fix jadi gol lah. Tapi kok bisa malah gagal? Cemana ya Bang Ratnar? Lawan Onana Jaf aja masa kok nggak bisa? Onana Jaf apaan, Nol? Onana Japanese version lah bang. Oh, kupikir Jaf yang satunya lagi, Nol. Oh yang itu? Ada yang tahu nggak kalian? Coba komen di bawah ya Wak geng.
Jadi kenapa lah gagal peluang ini bang? Sorry kali lah Nol, agak susah emang lapangannya ini. Udahlah nggak rata, basah pula ya kan? Kalau di Belanda biasanya dipakai buat ternak sapi lapangan macam kayak gini soalnya. Kemudian menit ke-13, timnas Indonesia hampir bisa bikin gol lagi. Berawal dari kerjasama dengan Yaakob Sayuri, crossing dari Kevin Dix nyaris saja bisa disambar sama Rafael Strijk jadi gol. 1 menit kemudian timnas Indonesia dapat peluang lagi. Melalui aksi dari Rafael Strijk, umpannya dari sisi kiri masih gagal disambar pemain lain jadi gol. Gila kali ya. Di 15 menit awal babak pertama bisa kita acak-acak pertahanan timnas Jepang. Agak terkejut juga aku nengok permainan timnas Indonesia di awal babak pertama ini. Bisa kita menggempur pertahanan Jepang yang secara kualitas jelas di atas kita. Ini lawannya timnas Jepang loh, yang bukan lawan satu Kamboja. Ya kalau cuma lawan satu Kamboja nggak usah susah-susah nyerang lah Nol. Gak diserang pun udah kebobolan sendiri ya mereka soalnya. Tapi habis itu aku rasa timnas Jepang ini udah mulai terbiasa main di lapangan yang basah dan rumputnya gak rata. Mulai bisa mereka ngembangin permainan soalnya. Menit ke-23 Jepang mulai mengancam pertahanan timnas kita. Shootingan Daichi Kamada dan tendangan volley dari Ritsu Doan masih bisa ditangkap sama Martin Paes. Lengket bah, kurasa ditaruh Martin Paes nasi di sarung tangannya ini. Tapi pada menit ke-35, gawang Martin Paes akhirnya jebol juga. Lewat kombinasi cantik para pemain Jepang, asis dari Daichi Kamada bisa disambar sama Koki Ogawa jadi gol. Skor pun berubah jadi 1-0 buat keunggulan timnas Jepang. Tapi gol ini ternyata dianggap gol bunuh diri dari Justin Hubner karena kena kaki dia duluan. Walaupun ini dihitungnya gol bunuh diri, kalian gak usah bacotin dia di sosmed lah. Kalau nggak ada dia pun tetap bakalan kebobolan juga ya gawang timnas kita ini. Menurutku gol bunuh diri Justin Hubner ini justru bisa membantu kita. Bantu nyari alasan kalau kalah tapinya. Kemudian menit ke-40, timnas kita harus kebobolan lagi. Menerima umpan dari Mitoma, shootingan Minamino bisa menjebol gawang Martin Paes lagi. Keunggulan Jepang pun bertambah jadi 2-0. Emang nampak kali lah perbedaan kualitas pemain Jepang ini. Cukup sekali umpan aja bisa langsung dimanfaatkan jadi gol. Pantaslah si Minamino dulu mainnya di Liverpool. Gak bakal jadi gol dia ini kalau mainnya di MU soalnya. Habis kebobolan ini, Kevin Dix mengalami cedera karena benturan dengan Mitoma. Apanya si Mitoma ini? Jangan keras-keras sekali lah kok bang. Udah lawan Indonesianya ini, bukan lagi lawan City. Kevin Dix pun harus diganti sama Sandy Walsh. GWS lah buat bang Kevin Dix ya kan. Semoga udah bisa lagi nanti main pas lawan Arab Saudi. Butuh bantuanmu soalnya kita buat hajar si Ali Al-Bulaihi. Kemudian di injury time babak pertama, timnas Indonesia bisa mengancam gawang Jepang lagi. Lewat kombinasi dengan Sandy Walsh, shootingan Yaakob Sayuri masih bisa ditepis sama si Onana KW. Habis itu nggak ada gol yang tercipta dan skor 2-0 buat Jepang jadi skor sementara di babak pertama. Sebetulnya udah cukup puas lah aku nengok permainan kita di babak pertama tadi. Walaupun kebobolan 2 gol, tapi secara permainan kok Sinteyong menunjukkan kalau kita juga bisa ngasih perlawanan ke timnas Jepang. Selain itu menurutku 2 gol ini emang murni dari kualitas para pemain Jepang lah. Efektif kali mereka buat manfaatin setiap peluangnya. Itulah kenapa timnas Jepang ini dijuluki Samurai Biru. Kalau diganti jadi Samurai Merah, aku rasa bakalan melawak macam MU. Jangan marah dulu kalian fans MU. Maksudku ini MU zaman Ten Hag ya, bukan zaman Nistelrooy. Nah, kalau sekarang zaman Amorim kita belum tahu. Mudah-mudahan lah ya lebih bagus. Amin Nol, amin. Lebih bagus Ten Hag maksudnya. Di jeda babak pertama mungkin ada pemain timnas kita yang nonton video preview Indonesia Jepangku kemarin. Terus dikasih tahu sama Coach Sinteyong ya kan. Coach, ini ada referensi taktik dari si Cinul nih. Mau kita coba nggak Coach? Mana. Coba tengok. Itu bukan taktik bego. Tak punya otik yang ianya. Kemudian di babak kedua, timnas Jepang bisa langsung bikin gol cepat pada menit ke-49. Berawal dari salah passing Martin Paes, bola bisa direbut sama Morita dan langsung disutingnya jadi gol. Skor pun berubah jadi 3-0 buat keunggulan timnas Jepang. Aduh bang, padahal timnas Jepang yang kipernya mirip Onana. Tapi kenapa malah kau pula yang ketularan kepawaannya? Cuma memang baguslah syutingan si Morita ini. Bisa dia sampai kolongin 2 pemain sekaligus. Iya, syutingannya memang bagus Nol. Yang nggak bagus posisi kaki Nathan sama Bang Jay soalnya. Ingat ya geng, ini memang tendangan si Morita yang bagus ya. Bukan karena rumputnya nggak rata jadi agak mantul makanya nggak kena pas dihalo Bang Jay ya. Bukan karena itu. Bang Jay pun gue rasa di sini mikir ya kan. Mak lain nah. Biasanya ini di Venezia terhalau ku ini. Kok di sini nggak ya? Kemudian menit ke-54 timnas Indonesia bisa mengancam gawang Jepang lagi. Berawal dari sepak pojok Nathan, tendangan keras Calvin Verdong masih melebar tipis dari gawang Onana KW. Tapi kalau dipikir-pikir kok bisa ya negara-negara di grup C ini punya pemain yang mirip pemain top Eropa. Di Cina ada Darwin Núñez KW, terus di Jepang ada Onana KW. Untung aja lah di Indonesia nggak ada Anthony KW. Yang Auri aja udah parah apalagi yang KW ya kan? KW-KW-annya Anthony Nol. Banyak kali pun. Di mana? Itu pemain Bahrain Anthony KW semua itu. Bedanya Anthony mutarnya berdiri kalau mereka mutarnya sambil tidur. Habis itu menit ke-62, Coach Sinteyong masukin pemain andalannya. Arhan dimasukkan gantiin Yaakob Sayuri buat spam skill lempar lembingnya. Dan betul aja, habis itu beberapa kali timnas kita dapat lemparan ke dalam. Tapi udah beberapa kali dicoba, masih gagal juga memecah kebuntuan trik lempar lembing Arhan ini. Sampai aku sendiri pun ikut lempar remote TV karena nggak masuk-masuk peluang kita dari tadi soalnya. Padahal aku nontonnya dari laptop, tapi remote TV ku yang rusak.
Kemudian menit ke-69 timnas Jepang justru bisa bikin gol lagi. Lewat aksi dari Sugawara, syutingan kerasnya dari sudut sempit masih bisa menjebol gawang Martin Paes. Skor pun berubah jadi 4-0 buat keunggulan timnas Jepang. Emang gila kali pemain Jepang ini. Kok bisa mereka masih bisa bikin gol di sudut sesempit ini? Agak beda sama para pemain kita. Jangankan dapat sudut sempit, gawangnya kosong pun kurasa belum tentu juga kita bisa bikin gol. Bahkan habis kebobolan ini oleh Romeni yang udah proses denaturalisasi pun langsung nampak pusing kali dia. Kurasa dalam hatinya dia bilang kayak gini lah. Kok hancur kali lah mainnya calon timnasku ini. Ini masih bisa tarik berkas nggak ya? Kayaknya masih bisa sih ini. Masih belum jadi juga KTP baruku di sini soalnya. Habis itu menit ke-73 timnas Indonesia dapat peluang emas lagi. Melalui aksi Wak Haji Ratnar yang bisa ngelewatin 2 pemain, bola yang dipasing ke Arhan malah disutingnya tepat ke arah si Suzuki. Aduh bang, kok bisa lah peluang emas macam kayak gini malah gak jadi gol? Kalau aja di sepak bola ini gak ada handball, mending kau tangkap aja lah tadi bolanya. Lebih jago ngelempar kok bang daripada nendang bola kurasa. Habis itu menit ke-76 kok Sinteyong langsung masukin 3 pemain sekaligus. Marcelino, Witan, dan Jordi Amat dimasukkan buat gantiin Prof Tom Haye, Nathan, dan Wak Haji Ratnar. Biarpun cukup memberikan semangat baru, tapi pergantian ini gak ngaruh banyak lah. Sampai pertandingan habis sudah gak ada lagi gol yang tercipta. Skor 0-4 buat kemenangan Jepang pun jadi hasil akhir pertandingan ini. Memang kita gak di 7-0 kan macam MU. Di Madrid kan sama Jepang lunak kita yang ianya. Sebetulnya di babak pertama tadi bisanya timnas kita mengimbangi permainan timnas Jepang. Walaupun kebobolan 2 gol setidaknya beberapa kali kita bisa mengancam gawang mereka juga. Tapi di babak kedua ini makin menurun lah permainan timnas kita. Nampak gampang-gampang kali gawang kita ini dibobol para pemain Jepang soalnya. Bahkan aku sampai ngerasa untung aja kondisi rumput GBK ini hancur. Soalnya kalau bagus, malah timnas kita nanti yang dibikin Jepang makin hancur. Tapi kondisi rumput dan hujan emang ngaruh kali lah di match ini. Nampak kali timnas Jepang kesusahan buat ngimbangin permainan kita di awal babak pertama tadi. Sebaliknya timnas Indonesia bisa sempat memanfaatkan kondisi rumput yang gak rata dan hujannya cukup deras. Dengan kecepatan winger-winger yang kita punya bisa beberapa kali kita mengancam gawang Jepang. Kurasa emang sengaja nih rumput GBK ini dibikin rusak. Cuman ini satu-satunya cara timnas kita buat ngimbangin Jepang soalnya. Apalagi udah ditambah sama hujan lagi ya kan. Lapangan jelek ditambah hujan itu udah kombinasi terbaik lah buat orang Indonesia main bola. Tapi sayangnya itu pun kita tetap gagal. Main udah di kandang, Kevin Dix sudah main. Lapangan rusak tambah hujan udah. Wasit udah bagus, tapi tetap kalah juga rupanya kita. Salah siapa lah ini Nol? Ya salah Jepang lah. Kok Jepang pula? Ya iyalah, kenapa lah Jepang ini udah jago kok nggak main di Eropa aja? Kenapa mesti di Asia? Ini nggak adil kali lah nih, perlu diusut tuntas ini sampai ke akar-akarnya. Alamak, nggak lulus SD kurasa si Cinol ini. Nggak tahu dia di mana letak negara Jepang soalnya. Setelah pertandingan tadi, kayak mana lah menurut kalian taktikku kemarin? Masuk akal kan? Memang lawan Jepang ini kita nggak boleh main terbuka. Kalau bisa kita parkir tank pun langsung. Sembari memanfaatkan counter attack dan bola mati. Dapat bola mati, kita mainnya pun harus menunduk. Biar nanti mereka juga nunduk. Abis mereka nunduk, barulah kita syuting kayak yang diajarkan sama Roberto Carlos. Dengan kemenangan ini, timnas Jepang makin nyaman stay di pucuk klasemen sementara grup C dengan 13 poin. Sedangkan buat Indonesia, kekalahan ini bikin kita di peringkat terbawah karena baru dapat 3 poin. Mungkin dunia ini memang lagi terbalik ya kan? Tengoklah kemarin Barcelona kalah, City kalah, MU menang. Dan sekarang Indonesia udah ada Kevin Dix pun kalah juga dari Jepang. Kevin Dix di Copenhagen bikin MU jadi juru kunci. Gara-gara dunia lagi terbalik, masuk Indonesia, malah Indonesia yang jadi juru kunci macam MU. Oke lah, itu aja lah cerita dari aku. Sisa 5 match lagi nih Wak geng. 3 main di GBK, 2 away. Masih optimis nggak kalian kita bisa lolos? Kalau aku sih tetap sesuai target, peringkat 4. Minimal lawan Arab Saudi besok kita wajib menang lah. Soalnya kalau kita menang berarti kita nggak kalah. Dadah Wak geng.